Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama di di pertemuan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar ya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Siapa saja yang sudah masuk ini? Ibu Wina hadir? Hadir. Oke. Ibu Azirna? Di Palu nih. Ya, di Palu ini. Azirna? Maaf, kedengaran suaranya. Ya. Oke, Ibu Putri juga hadir ya. Ibu Putri, Pak Ahmad. Pak Ahmad, mau didengar dulu suaranya ini Pak Ahmad? Iya, hadir Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ahmad, kemudian Ibu Putri Saidar. Oke, hadir semua ya. Ibu siapa lagi? Ibu Siti Zainar ada? Tadi udah masuk, kenapa nggak ada lagi? Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Baik. Ya, selalu kita mulai pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah ya, agar Allah pahamkan kita terhadap Al-Qur'an. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu, ya, ilmu paham Al-Qur'an ya. Baik, mau didengarkan dulu suaranya Bapak Ibu semuanya ya. Mikrofonnya. Paham Al-Qur'an. Mudah insya Allah. Baik. Mudah insya Allah. Ya. Silakan dilancarkan kembali Bapak Ibu kertas ajaib ya, yang dari baris 1 sampai baris ke-15 ya. Kemudian pola garis dan pola angka ya. Karena setelah pertemuan ini ya kita akan ada ujian. Ya, akan ada ujian. Ya, masih ada waktu untuk kita latihan ya, latihan. Dan kertas ajaib itu ya juga salah satu yang akan diujikan ya. Dek, coba buku sekejap, Dek. Merah dengan kertas ajaibnya. Baik. Ada yang mau setorkan di kelas ini kertas ajaib? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau menyetorkan kertas ajaib baris 1 sampai 15 tanpa melihat teks? Ada yang siap? Siapa yang belum? Setoran di kelas siapa yang belum dan sudah siap? Hari ini siap. Ini kita mengulang terus ini. Boleh nyontek ya? Sebaiknya jangan. Maksudnya ada di sini gitu, di mana tuh? Oh, gitu, ditampilin ya? Tampilin, nah gitu. Tampilin gitu ya. Nah, ini nggak ada lagi, berarti di sebelumnya berarti dia. Oh, nggak ada. Oke, coba saya sebentar ya. Saya buka dulu yang sebelumnya berarti. Bentar ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim.
Kok ini? Sebentar. Sebentar. Ada tampil nggak? Yang ini, Ya, Bu? ya ada. Oke. Oke. Siapa yang belum setoran di kelas kertas ajaib baris 1 sampai 15? Silakan biar yang lain juga kembali memurojaah, mengingat-ingat. Ya. Siapa? Kemudian nanti pola garis, pola angka ya. Ada yang siap? Kita sudah tampilkan ini Arabnya, tinggal Indonesianya aja. Nah ini, ayo. Siapa yang merasa belum dan siap hari ini? Belum. Ya. Siapa yang belum, Bapak Ibu? Ada yang belum nggak? Ada tapi belum bisa, Ustaz. Oh, belum bisa. Oke, yang bisa, yang siap bisa, silakan. Coba Pak Ustadz. Iya, Bu? Coba dulu. Oh, coba dulu. Insyaallah Siti Abida dari Bandung. Iya. Dari Bandung, di Bandung, ya? Iya, Pak. Oke, coba, Bu. Supaya yang lain dengarkan juga lagi. Lihat dari sini boleh ya, Pak? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, di dalam mindari, ila kepada kobi sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamukum kalian, na aku ya kami. Terbalik ya. Ya aku na kami. Ya aku na kami. Handa ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu. Alaji orang yang, alazina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, ina sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, ma bukan ila kecuali falalu, iza apabila inama sesungguhnya hanyalah, ala adapun Ala ingatlah. ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala au atau kulama setiap kali lau sekiranya ya ayuhai wahai la ala agar ina wah lupa In jika lan tidak akan anak bahwasanya bahasanya tahti di bawaan bahwa fauka di atas ama adapun ba'di sesudah kaifa
bagaimana summa kemudian injika ya wahai ketika ya wahai. Nah, terus an sungguh nah an lupa. An itu sama dengan min. Dari. Dari nah sungguh. Terus apa itu Pak? Indah di sisi hatta sampai seakan kot sungguh baina di antara bahkan. Alhamdulillah. Banyak sekali. Pola garis Bu, bisa pola garis? Pola garis Pak. Hijau lampau. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Masya Allah. Pola angka Bu. Pola angka ya Pak. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Masya Allah. Oke, alhamdulillah ya, Masya Allah. Syukron Ibu Siti Abidah. Sudah bagus Bu, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bagus sudah. Banyak salah. Oke. Yang lain insya Allah sudah hafal semua ya. Yang lain insya Allah bisa. Oke, kita kembali ke ini. Ya, baik. Iya, silakan itu dilancarkan lagi Bapak Ibu ya. Dilancarkan lagi kertas ajaibnya baris 1 sampai 15. Itu kalau sering-sering diulang insya Allah mudah ya. Kemudian pola garisnya ya, kemudian pola angka, karena ujian kita nanti akan ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kertas ajaib ini. Ya. Jadi nanti kita akan jelaskan. Jadi pekan depan kita ujian insya Allah ya. Siap? Insya Allah. Pekan depan kita akan ujian itu lewat aplikasi. Nanti kita akan share ya. Kita akan share. Nanti kita akan latih juga ya. Kita akan latihan. Latihan dulu Pak, jangan langsung ujian ya. Pak. Bisa, nanti kita latihan insya Allah. Mungkin kalau sebentar saya lihat filenya kalau ada di HP saya. Kita latihan di akhir ini insya Allah ya. Kemudian nanti ada latihan menerjemahkan juga. Nanti kita akan tampilkan potongan ayat diterjemahkan ya. Baik. Jadi hari ini kita masuk pertemuan ke-12 ya. Tentu pertemuan ke-12 ini kita akan ulang lagi Bapak Ibu pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya. Nah, kita ulang coba materi pelatihan ke-11 ya, tentang fi'il amr ya, atau kata kerja perintah. Ya, nanti kalau mau dilihat panduannya ada di halaman 119. Apa itu fi'il amr? Kata kerja perintah. Ini yang kita pelajari pada pertemuan kemarin ya. Pertemuan yang 2 pekan lalu berarti ya. Iya, fi'il amr. Kita ulang lagi nih, kita ulang. Nah, perhatikan. Kalau fi'il amr berarti hanya 2 saja Bu polanya. Ya, hanya 2 polanya. Ya, yakni pola anta dan antum. Ya, pola anta dan antum. Nah, perhatikan bagan berikut. Ya. Lihat nomor 7 ada anta di situ kan? Iya. Iya. Lihat wazan mudhari'nya adalah taf'alu. Oke, taf'alu ya. Kemudian untuk merubah ke wazan amernya, fi'il amernya, bagaimana caranya? Dibuang taknya. Tak di fi'il mudhari dibuang, kemudian diganti dengan alif ya, menjadi
if'al, ya, menjadi apa? Menjadi if'al. Ya, taf'alu menjadi if'al. Oke, kemudian nomor 9 lihat. Nomor 9, antum. Antum itu kan sudah kita pelajari, antum berarti tak di depan, waw nun di belakang. Taf'aluna. Coba semuanya bilang taf'aluna. Taf'aluna. Nah, ini artinya kalian mengerjakan. Ini adalah bentuk mudhari, ya, kalian mengerjakan. Untuk merubah ke fi'il amr, kerjakanlah kalian, maka caranya juga sama. Dibuang taknya, diganti dengan alif. Ya, nah itu kan lihat di situ di bagan wazan amr atau fi'il amr, if'alu, ya, if'alu, nunnya juga dibuang di belakang, ya. Jadi taknya dibuang, nunnya juga di belakang dibuang. If'al, if'alu. Oke. If'al, coba bilang if'al. If'al, Kerjakanlah kamu. Ya. kerjakanlah kamu. If'alu, ya, agak dipanjangin. If'alu, kerjakanlah Kalian. kerjakanlah kalian. Jadi hanya dua ini saja untuk pola fi'il amr, ya. Dan ibu-ibu sudah paham karena sudah setoran beberapa kali perubahan-perubahan kata itu, ya. Nah, perhatikan, ya, ini adalah wazan fi'il mudhari. Yaf'alu, yaf'aluna, taf'alu, taf'aluna, af'alu, naf'alu. Coba ini wazan mudhari dulu, kita ulang sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Yaf'alu, yaf'aluna, taf'alu, taf'aluna, af'alu, naf'alu. Oke, berarti kita fokus karena fi'il amr hanya 2, berarti fokus pada nomor 7 dengan nomor 9 saja, ya. Karena 2 ini yang akan kita rubah ke amr atau perintah, ya. Oke. Nah, ini sudah kita ajarkan, ya. Taf'alu, kamu mengerjakan. Nah, bagaimana kalau kerjakanlah kamu? Sudah kita ajarkan tadi. Ya, begitu pula dengan taf'aluna, artinya kalian mengerjakan. Bagaimana kalau kita katakan kerjakanlah kalian, menjadi fi'il amr. Nah, ini sudah kita sampaikan. If'al, ya, menjadi taf'al menjadi if'al, ya. Taf'al menjadi, jadi kita lihat dulu bagian tengah. Taf'alu menjadi if'al, kerjakanlah kamu, ya. Nah, ini contohnya. Ta'malu, ya, artinya kamu beramal, menjadi i'mal, beramallah kamu. Tasbiru, kamu bersabar. Maka dirubah menjadi isbir, bersabarlah kamu, ya. Jadi pakai i semua, i. Ini pada dasarnya i, ya, i. Nah, nanti ada pengecualian. Nah, ini pengecualian dia pakai u di sini, ya. Tapi asalnya dia i, ya. Tapi pengecualian itu kalau dia huruf terakhirnya dhammah, huruf ketiganya. Ta'budu, kamu beribadah. Ya, maka untuk mengatakan beribadahlah kamu menjadi u'bud. Sama aja pakai alif, cuma dia pakai u di sini. Kenapa? Karena di sini pengecualian. Huruf ketiganya pakai dhamma, maka alifnya juga ikut dhamma. U'bud, beribadahlah kamu. Tasjudu, kamu bersujud. Bersujudlah kamu menjadi usjud. Ya, usjud. Baik. Begitu pula dengan kalau domirnya antum, ya, atau kalian. Lihat kata yang di tengah, taf'aluna. Ini artinya kalian mengerjakan. Untuk menjadikan kerjakanlah kalian, buang taknya menjadi if'alu. Nunnya juga di belakang dibuang. If'alu, kerjakanlah kalian. Ya. Nah, ini kan i'malu. Isbiru. Ditambah waw di belakang, ada yang ya. Berisik ya, Pak. Ya. Suaranya berisik-berisik. Oh iya, benar-benar. Oke, sudah? Sudah. If'al, if'alu, ya, dan seterusnya. Nanti tinggal kasih kata-kata apa? Isbir, isbiru, ya. I'mal, i'malu, dan seterusnya, ya. Iya, latihan merubah kata ke pola kata perintah, ya. Kata 3 huruf, ibadah, ya, misalnya ibadah. Oke.
Nah, berarti ibadah berarti u'bud. Oke, beribadahlah kamu. U'bud, u'budu, ya kan? Zikir berarti uzkur, uzkuru. Syukur, rubah ke fi'il amarnya, ushkur, Uskur, Uskuru. uskuru. sabar, isbir, Isbir. isbiru. Ya, berilmulah atau ketahuilah. I'lam, i'lamu. Ya. Kemudian i'mal, i'malu. Ya, beramallah kamu, beramallah kalian. Dan kata-kata yang sepola juga sama saja ya. Insya Allah bisa. Jadi begitu Bu, kuncinya Ibu mau rubah ke fi'il amr, Ibu tahu dulu mudhari'nya. Nah, dan sudah kita latihan ini ya. Iya. Sekarang latihan merubah 4 wazan. Ya, kata 3 huruf. Ya, ibadah, ya, zikir, syukur, sabar, ilmu amal. 4 wazan itu maksudnya fi'il madhi, fi'il mudhari', isim fa'il dan fi'il amr. Ya, Masya Allah. Jadi kita Masya Allah latihannya mulai dari pertemuan keberapa itu sebenarnya di sini rangkumannya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il isim fa'il, fi'il amr. Atau bahasa Indonesianya lampau, sekarang, pelaku, perintah. Oke, perintah. Baik. Nah, kata ibadah misalnya, kata ibadah. Coba Ibu sebutkan fi'il madinya ibadah apa? Masih ingat nggak? Ibadah. Abid. Enggak. Fi'il madinya. 3 huruf ya. Abada. Abada. Oke, abada. Itu artinya dia telah beribadah. Sudah, Ibu tinggal teruskan aja ke bawah. Ya. Oke, fi'il mudhari'nya beribadah apa? Fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari' ciri-cirinya depannya huruf ya. Abidu. Ya'budu. Nah, kan? Kemudian isim fa'ilnya Abid. 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 Ini kan yang 3 huruf ya. Kemudian fi'il amarnya u'bud dan seterusnya ya. Begitu pula dengan zikir. Zakaro, ayo kita sebutkan bagian atasnya saja dulu. Karena kalau sudah atasnya ketemu pasti bawahnya bisa. Iya enggak? Coba zikir, atasnya apa? Fi'il madinya. Zakaro. Zakaro. Oke, fi'il mudhari'nya yazkuru. Gitu. Saya nggak tampilkan dulu biar coba melatih ini, mengingat-ingat pelajarannya. Yazkuru. Isim fa'ilnya? Uskur. Enggak. Bukan. Ya, tadi Dipanjangin huruf pertamanya. Benar, Bu. Oh, benar. Zakir. Ya kan? Kemudian fi'il amarnya uzkur. Nah, sudah, kalau udah bisa bagian atasnya udah bisa terusin ke bawah. Coba syukur. Fi'il madinya. Syakuro. Syakaro. Oke, fi'il mudhari'nya Yashkuru. Isim fa'ilnya enggak. Dipanjangin huruf pertamanya. Ada hubungannya ke fi'il madi. Tadi apa sih? Jadi syukur menjadi Syukur. kalau zikir kan jadi zakir, kalau syukur jadi syakir. Oke, fi'il amarnya ushkur. Begitu pula dengan sabar, fi'il madinya sobaro. Fi'il mudhari'nya yasbiru. Isim fa'ilnya panjangin huruf pertamanya jadi sobir gitu ya. Jadi dia
mirip-mirip dan fi'il madhi, cuma dipanjangin huruf pertamanya. Bir. Ya kan? Kemudian fi'il amarnya bir. Bir. Nah, berilmu. Berilmu berarti fi'il madhinya alima. Alim. Kemudian fi'il mudhari'nya ya'lamu. Ya'lamu ya. Kemudian isim fa'ilnya huruf pertamanya dipanjangin dari alima menjadi alim. Alim. Ya kan sering kita dengarkan ini alim ulama ya gitu. Orang yang berilmu, alim. Berilmulah. Fi'il amarnya berarti i'lam. Nah, kemudian beramal. Fi'il madhinya apa? Beramal. Fi'il madhi. Amila. Fi'il mudhari'nya ya'malu. Oke, ya'malu. Amil orang yang beramal. Kemudian i'lam atau i'mal? I'mal. Hati-hati ketukar, berilmu dengan beramal itu hampir sama. Jadi 6 kata ini selalu jadi latihan kita ya. Nanti kita akan lihat lagi ya. Nah, di sini, perhatikan di sini. Ya, fa'ala, fa'alu. Ini wazannya, Bu. Selalu wazannya kita pakai fa'ala, mengerjakan. Nanti tinggal kita tempelin aja kata apa yang disuruh. Ya. Fa'ala, fa'alu. Fa'alta, fa'altum. Fa'altu, sekarang mungkin ada pertanyaan, Ustadz, dari mana itu menentukan fi'il madhi? Kok tiba-tiba misalnya bersyukur itu syakaro, bersabar itu sobaro, dari mana? Itu sudah dari sononya, Ibu ya. Itu harus dihafal. Jadi bukan saya yang buat itu. Maksudnya bukan apa namanya? Itu memang sudah dari sononya, memang begitu. Kalau sabar ya fi'il madhinya sobaro. Ya kan? Bersyukur syakaro. Itu sudah dari sananya. Apalagi berzikir zakaro. Nah, kenapa kita perlu sampaikan ini? Karena kalau sudah ketemu fi'il madhinya, Bu, bisa insya Allah lanjutin ke sana. Selalu begitu. Ya. Misalnya bersujud. Bersujud, itu Ibu harus tahu dulu apa kata fi'il madhinya. Nanti akan bisa Ibu rubah sendiri ke 4 wazan. Sajada. Nah, sajada udah pasti ketemu itu, Bu. Sajada. Ustadz, dari mana kata sajada itu? Ya udah dari sananya. Bahwa sujud itu ya sajada. Ya, berarti itu harus diketahui, harus dihafal dulu, bukan tiba-tiba kita ngarang sendiri, enggak. Ya. Udah ketemu kan fi'il madhinya sajada kan? Saya suruh Ibu berarti fi'il madhinya kan udah ketemu, berarti tinggal 3 lagi. Fi'il mudhari'nya apa? Isim fa'ilnya apa? Fi'il amrnya apa? Pasti bisa karena udah tahu polanya. Coba sajada, fi'il mudhari'nya? Sajada, fi'il mudhari'. Yasjudu, kan tinggal tambah ya aja. Ya kan? Terus isim fa'ilnya apa? Sajid. Bagus Ibu Siti Abida. Sajid. Kemudian bersujudlah fi'il amrnya? Dhamma, huruf ketiganya, kalau dhamma huruf ketiganya berarti? Ya berarti usjud. Nah, kan? Pokoknya itu aja patokannya gitu. Pertama patokannya Ibu tahu dulu fi'il madhinya apa, pasti bisa rubah ke berikutnya. Ya. Pasti bisa rubah ke berikutnya. Kemudian Ibu kalau sudah dapat bagian atasnya, pasti bisa ke bawahnya, pasti bisa ke bawah. Mau dia madhinya, kan tinggal pola-polanya, apakah dia mereka atau kalian, itu kan sudah kita ajarkan. Ya harus tahu 3 apa 4, harus tahu juga ya Pak. Iya. 3 atau masuk 4, karena kan beda. Iya, harus tahu, Bu. Harus tahu. Makanya makanya dari sononya juga ada yang 3, ada yang 4. Itu bukan dibuat-buat. Memang kayak misalnya kata apa yang 4? Berinfak. Iman. Ya, atau iman. 4. Atau berinfak, ya kan? Itu sudah dari sononya. Kalau infak memang pakai 4 huruf. Anfaqo. Jadi Ibu harus dapat dulu fi'il madhinya gitu loh. Itu bukan
Anfaqo, a nun anfaqo 4 kan? Jadi patokan dia 3 huruf atau 4 huruf itu dilihat dihitung ketika dia fi'il madi berapa huruf dia. Oke? Pak, Bapak kan pakai fa'ala, fa'alu ya. Mengerjakan itu untuk yang 3 huruf. Ini standarnya ini kan ya. Iya, betul. Kalau yang 4 huruf standarnya apa? Kalau yang 4 huruf standarnya sama aja, Bu. Iya, Ibu Popi memang ada ketika menyebutkan yang 4 huruf harusnya Ibu sesuaikan juga. Kalau 4 huruf, Ibu kan pakai anfaqo berarti dia af'ala. Ibu jangan pakai yang 3. Ibu, itu lupa saya koreksi. Ibu bilang kan, fa'ala fa'alu, itu harusnya yang 3 huruf. Tapi kalau yang 4 huruf harusnya Ibu bilang af'ala af'alu. Karena fiilnya yang Ibu pilih anfaqo anfaku, ya kan? Iya. Standarnya sama, Bu. Standarnya sama Standar. pakai fa'ala, cuma dia menyesuaikan. Oh, jadi yang si mengerjakan bisa juga dibikin 4 huruf gitu? Ya, bisa. Karena dia, Bu, tapi nggak usah diterjemahkan lagi, Bu. Nggak usah diterjemahkan mengerjakan. Intinya Ibu rubah aja ke 4 huruf di Arabnya, ke Arabnya. Fa'ala jadi af'ala. Ya, maksudnya kata mengerjakan itu bisa 2 fungsi. Bisa 2 apa tuh? 2 Iya, wazan. enggak, Bu. Kalau mengerjakan, kalau Ibu terjemahkan mengerjakan hanya di 3 saja. Nah, iya 3 aja kan? Kalau di 4, Ibu hanya rubah ke Arabnya saja. Jadi untuk patokan wazan aja. Af'ala, tapi Ibu nggak usah terjemahkan mengerjakan. Oh, Nggak perlu, juga karena ya. kita cuma untuk untuk mau ikuti wazannya bahwa af'ala berarti anfaqo. Af'alu. Tapi kan jadi bikin bingung karena terjemahannya itu kan sama, mengerjakan juga. Iya, tapi kalau dalam bahasa Arab dia yang mengerjakan itu yang 3 ini, Bu. 3 huruf. Jadi ini hanya untuk belajar aja. Iya, untuk Dalam ikuti rangka polanya belajar aja, Ibu. Ya, dalam Tapi sebenarnya dia nggak perlu diterjemahkan lagi. Iya, Paham ya? maksudnya jadi bikin bingung kan, karena contohnya kok juga sama. Berarti Ibu nggak usah pakai wazan ini, fa'ala langsung aja katanya. Iya, langsung aja kan, supaya Iya, bisa nggak juga. supaya nggak bingungin. Iya, seperti itu, Bu. Ya. Oke. Kemana nggak? Baik. Perhatikan Bapak Ibu, ini selalu ini yang kita ulang-ulang ya. Ini wazan, ini sudah menjadi wazan selalu pakai kata mengerjakan itu sebagai patokan. Ya, dan kita juga banyak loh dapatkan di Al-Quran itu kata mengerjakan sendiri ada. Ya kan? Kalian kerjakan, ya kami kerjakan. Tapi itu sebagai wazan. Pak, kalau itu apa sih artinya? Kok ada yang pakai fiil, ada yang pakai isim? Isim apa sih bedanya sama ada yang fiil? pakai fiil, ada yang pakai isim. Iya. Kalau fiil itu artinya, Bu, kata kerja. Coba fiil madi berarti kata kerja Lampau. berarti berhubungan dengan waktu kan, namanya aja kata kerja. Berarti lampau dia. Iya kan? Ya. Kemudian kalau kata kerja sekarang namanya apa? Fiil mudhari. Berhubungan dengan waktu enggak? Iya. Berhubungan dengan waktu, makanya disebut kata kerja. Fiil kata kerja. Karena dia berhubungan dengan, namanya kerja pasti bisa kemarin, bisa sekarang kan. Nah, pada isim fa'il, itu coba lihat. Dia berhubungan dengan waktu enggak? Apa artinya fa'il? Fa'il. Kata sifat itu. Ya. Pelaku. Ya kan dia bukan kata kerja kan? Orang yang mengerjakan, orang-orang yang mengerjakan. Enggak kan? Makanya dia enggak disebut dengan fi'il, tapi isim fa'il. Artinya kata pelaku. Kata pelaku. Dia pelaku, dia orangnya. Nah, berarti dia bukan fi'il. Jadi yang fi'il itu hanya 3, Bu. Bahasa Arab itu fi'il itu hanya 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Karena kenapa disebut dengan fi'il yang artinya kata kerja? Karena dia berhubungan dengan waktu. Ya, waktu lampau, waktu sekarang, dan perintah. Perintah itu kan ada hubungan dengan waktu. Pergi kapan? Sekarang, ya kan? Pergi besok, kan gitu. Tapi ketika
kita katakan fa'il, orang yang mengerjakan itu enggak. Makanya disebut dengan isim fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Ya, pelaku. Oke? Paham, Ibu-ibu? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, coba kita ulang lagi. Ini sebagai wazan. Sama-sama baca ya, fa'ala fa'alu sampai if'al if'alu ya. 1 2 3. Fa'ala fa'alu. Fa'alta fa'altum. Terus. Fa'altu fa'alna. Langsung Arabnya aja terus. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu naf'alu. Fa'il Fa'il. fa'ilun fa'ilin. Fa'ilah fa'ilat. Muf'il muf'ilun muf'ilin. Lah Oh ya. Itu kalau muf'ilat. 4 huruf ya. Mufilat. If'alu. Iya, bagus Bu. Masya Allah. Ini kalau ada wazan 1, wazan 2 itu huruf 3, huruf 4 maksudnya ya. Betul. Wazan 1, wazan 2. Ada. Itu kalau 3 huruf dia wazan 1. Kalau dia 4 huruf wazan 2 pakainya. Oke? Paham ya? Nah, Dede. ini sudah kita latihan. Oke, sekarang mengubah 4 kata. Mengubah 4 kata. 4 kata itu maksudnya ini, Bu. Kata iman, kata infak, kata jihad, kata tasbih. Ini kan perwakilan atau contoh dari kata-kata yang asalnya 4 huruf. Ya, mengubah 4 kata. Maksudnya 4 kata ini. Iman, infak, jihad, tasbih. Untuk pola kata perintah. Ya. Kata 4 huruf itu apa? Nanti ada di halaman 120 ya. Iman, infak, jihad, tasbih. Ya. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan iman. Ya. Kata iman. Ya. Kita mau katakan berimanlah kamu. Maka wazan ini wazannya ada di atas, Ibu. Apa wazannya di atas? Af'il. Af'il. Itu wazan, artinya af'il itu artinya apa? Af'il ini berarti kan 4 huruf. Ya. 4 huruf ya. Berarti di situ perintah. Nah, contohnya kata iman. Iman, maka kita ikuti wazan dengan di atas berarti amin. Amin. Sesuai kan dengan wazan di atas, af'il menjadi amin. Apa artinya amin? Berimanlah kamu. Kalian tinggal tambah aja waw di belakangnya. Aminu. Gitu kan? Itu ada di bawahnya. Bingung? Ada yang bingung nggak di sini? Iya, bingung. Bingungnya di mana? Pak, itu kalau yang 7, 8 itu jadi gabung jadi 1, sementara 9, 10 sendiri-sendiri. Oh iya, karena ini dia Bu, sama bunyinya. Amanah dengan anfaqo itu sama Bu. Oh iya, sekarang gini. Untuk kata iman ya, fiilnya itu gini Bu bunyinya. Kan kita sering baca amanah ya kan? Itu kan fiil madinya iman ya. Dipanjangin amanah. Itu Bu, sebenarnya asal tulisannya itu adalah sesuai dengan wazan. Amanah. Mana 2 kali, A-nya 2 kali. Saya sudah jelaskan ini. Cuma dia karena orang Arab kan sulit mengucapkan mana pakai 2 alif, mana. Sehingga mereka pakai 1 aja tapi dipanjangin. Mana artinya dia telah beriman. Gitu loh. Tapi sebenarnya asalnya adalah mana, sama dengan infak, anfaqo. Nah, sama kan mana, anfaqo, satu jenis kan? Iya enggak? Fi'il madinya, Bu. Oke ya. Nah, kemudian kita mau rubah ke berimanlah kamu, berarti menjadi amin. Asalnya berarti kalau kita pecah, Ibu, kalau A-nya jadi 2 berarti jadi amin. Cuma kan sulit. Amin. Nah, orang Arab gabungin itu jadi amin. Paham? Oke?
Untuk di kata iman memang agak ini butuh Ibu pahami baik-baik. Tapi sebenarnya sama saja. Tapi nggak apa-apa, kita akan pakai kata infak karena masih sejenis. Ya. Sesuaikan dengan wazan di atas. Apa wazan di atas? Af'il. Amin. Berimanlah kamu. Aminu, berimanlah kalian. Oke, sekarang pakai kata infak nih, kata infak. Ya, apa wazannya kalau fi'il amr di atas af'il. Oke, kita ikuti wazan di atas. Af'il berarti kalau berinfaklah menjadi apa? Anfik, karena di atas af'il. Maka infak juga artinya anfiqo. Gitu, anfik. Kemudian anfiku, ya, berinfaklah kamu. Jadi sama nggak Bu? Iman dengan infak satu jenis kan? Coba ada yang mau jelaskan lagi nggak? Kenapa saya katakan iman dengan infak satu jenis? Di mana? Sama aja ini. Infak dengan iman sama. Coba fi'il madinya infak apa? Fi'il madinya infak. Fi'il madinya. Fi'il madinya. Anfako. Oke, fi'il madinya iman. Sebelum dipecah, pakai dimiripkan aja berarti yang sulit itu. Fi'il madinya iman. Enggak, jangan pakai itu dulu supaya disamakan. Amanu. Enggak. Maksud saya yang sudah saya sampaikan tadi. Dua alifnya. Amin. Enggak. Itu jadi satu sudah. Kalau Ibu panjangin jadi satu. Kan infak, anfako. Beriman, itu dua alifnya. Sebelum dimudahin pakai satu alif. Amanah. Enggak, hampir. Kayak dikagetkan itu di alif kedua. Karena sukun. A'mana. Cuma orang Arab sekali lagi itu sulit Bu bilang a'mana. Akhirnya alifnya digabung jadi satu saja tapi dipanjangin. Jadi tadinya a menjadi a. Oke? Paham ya? Gitu. Jadi beda deh sama infak. Iya, tapi sama karena kan dia kan kalau mau disamain berarti Ibu rubah dulu ke asalnya. Ibu rubah amin, anfik, ya kan? Fi'il amarnya infak apa? Anfik. Fi'il amarnya iman berarti amin. Sulit kan bilang amin. Berimanlah kamu, amin. Udah dimudahin aja, amin gitu loh. Paham nggak? Sama kan? Oke. Itu yang pertama. Jadi yang saya mau sampaikan di sini wazan. Oke, perhatikan baik-baik ya. Wazan fi'il amr, ya, wazan fi'il amr itu ada 3. Yang pertama apa? Ada tulisannya di atas. Af'il. Ya, af'il. Nah, dua kata iman dengan infak itu dia cocoknya ikut yang ini. Ya, ikut yang ini. Kemudian fi'il amr juga wazan kedua itu, wazan keduanya ini agak unik. Kalau kemarin-kemarin kan wazan fi'il amr hanya 1. Ya kan? Karena ini adalah 4 huruf, wazan fi'il amr itu ada 3 sesuai dengan jenisnya juga ada 3. Apa itu? Yang kedua fa'il. Ini juga fi'il amr Bapak Ibu. Ini juga fi'il amr. Ya. Nah, mana kata-kata yang yang pakai fi'il amr tapi dia jenisnya huruf pertamanya dipanjangin, kemudian huruf ketiganya kasroh. Seperti kata jihad. Ya. Kata jihad berarti kalau mengikuti, berarti berjihadlah kamu, berarti apa? Berjihadlah kamu. Ini fi'il amr. Berarti ikuti fa'il, ikuti wazan di atas fa'il menjadi apa? Jahid. Karena sesuai dengan wazan di atas. Oke? Jahid. Nah, jahid artinya berjihadlah kamu.
Jadi sudah ada bagiannya Bapak. Untuk kata jihad nggak cocok dia perintahnya pakai wazan yang af'il. Cocoknya dia pakai yang fa'il. Ya. Oke. Jadi tidak perhatikan baik-baik. Kata saya tanya dulu, apa persamaan antara kata infak dengan kata jihad? Persamaannya adalah sama-sama 4 huruf. Akan tetapi dia kan berbeda, mulai dari fi'il madi kan sudah berbeda dia. Coba fi'il madinya berinfak apa? Anfaqo. Fi'il madinya jihad, huruf pertamanya panjang. Jahada. Ya kan? Maka di fi'il amarnya juga dia berbeda. Ya, di fi'il amarnya juga dia berbeda. Di fi'il amarnya ya, dia bukan pakai yang af'il. Jadi bukan misalnya jahid, berarti jihad bukan ajhid, bukan ajhid. Tapi jahid, sesuai dengan wazannya fa'il. Lebih pas. Pokoknya bisa pakai feeling, bisa ketahuan pakai perasaan dia. Jihad ini lebih cocok. Coba kalau saya pakai wazan pertama kan fi'il amar juga ya. Af'il. Misalnya saya katakan af'il berarti ajhid. Kayaknya kurang cocok ajhid. Lebih cocok dia pakai yang kedua, jihad jahid. Oke? Nggak tahu kalau ada fi'il, masih ada fi'il-fi'il yang lain yang sama tentunya ya. Baik, itu yang kedua. Fi'il amr yang kedua adalah dengan memanjangkan huruf pertamanya ini jahid, fa'il. Artinya fa'il itu ya berarti artinya kerjakanlah kamu kalau kita mau terjemahkan. Kalau kita mau katakan berjihadlah kamu, maka ikuti polanya jahid sesuai dengan fa'il jahid. Nah, itu fi'il amarnya. Paham sampai sini Bapak Ibu? Oke, sekarang yang ketiga. Pola yang ketiga masih dalam fi'il amar, kata perintah. Bentuknya fi'il amarnya itu adalah apa? Fa'il. Ada tasydid di situ. Nah, ada kata-kata yang cocok pakai ini. Ada kata-kata yang cocok fi'il amarnya itu harus pakai tasydid. Yang mana itu? Pakai perasaan udah bisa. Anfaq itu nggak cocok kalau anfaqo. Jihad nggak cocok. Dari fi'il madinya udah ketahuan yang ada tasydidnya. Nah, yakni kata tasbih. Ya fa'il berarti sabbih. Ya, karena fi'il madinya sabbih adalah sabbaha. Ya, fi'il madinya bertasbih adalah sabbaha. Fi'il mudhari'nya yusabbihu. Ya, kemudian fi'il amarnya sabbih. Sesuai dengan wazannya di atas apa? Fa'il. Oke, ada yang belum paham sampai di sini? Kalau belum paham sampaikan supaya saya jelaskan lagi. Pak, jadi yang 3 di atas ini harus dihafalin ya? Yang 3 di atas ini pasti, Bu. Ya, Cuma pasti. cuma Ibu pakai feeling juga bisa. Misalnya dapat kata kerja yang 4 huruf. Saya suruh rubah ke fi'il amar. Ibu cocokin, cocok nggak dia kalau yang pertama? Cocok nggak dia kalau yang kedua? Atau cocok yang ketiga? Misalnya saya kasih kata tasbih. Ibu tahu dulu, tasbih itu fi'il madinya sabbaha. Dia telah bertasbih. Oke? Yusabbihu, dia sedang bertasbih. Fi'il mudhari'nya kan? Isim fa'ilnya kan musabbih, orang yang bertasbih. Ketika saya katakan coba rubah menjadi bertasbihlah kamu. Ibu tes aja pakai 3-3-nya. Kalau saya pakai af'il kayaknya nggak cocok. Af'il masa asbih. Ya, ada tasydidnya. Kalau saya bilang fa'il berarti sabih, kurang cocok karena ada tasydid. Oh, lebih cocok yang akhir nih. Fa'il. Ya, ini apa? Sabbih. Paham sampai sini? Ya. Jadi ketiga-tiganya ini tergantung jenis fiilnya yang mana. Karena memang Bapak Ibu dari 3 contoh ini, kata infak, kata jihad, kata tasbih, memang dari fiil madinya aja udah berbeda. Coba fiil madinya infak apa? Anfaqo. Itu kan dia nggak ada yang panjang. Anfaqo. Biar lurus saja. Coba sama-sama bilang anfaqo. Oke. Coba kata jihad, fiil madinya apa? Apakah Ibu
Apakah fi'il madinya dia adalah ajhada? Tidak. Enggak, fi'il madinya apa? Jihad. Jahada. Jahada, udah beda kan? Fi'il madinya udah beda. Jahada, tapi dia 4 huruf juga. Jahada, iya enggak? Oke. Coba kata tasbih. Kata tasbih mirip nggak dengan 2 yang tadi? Anfaqo dengan jahada, sama nggak? Beda juga. Apa dia? Fi'il madinya bertasbih apa? Beda banget kan? Jadi 3-3-nya ini beda. Sabbaha, tapi dia tetap 4 huruf, Bapak Ibu. Sabbaha ini 4 huruf. Ada tasydid, itu menunjukkan bahwa dia ada 2 huruf di situ. Ada tasydid, berarti sa, ba-nya 2 huruf, ha. Jadi persamaan dari semua fi'il ini adalah sama-sama 4 huruf. Oke? Persamaannya sama-sama 4 huruf, karena 4 huruf itu dia ada jenis-jenisnya. Bisa dia wazan yang tadi yang sudah kita sampaikan, ada madinya seperti ini dan seterusnya. Ya, maka ketika di amarnya juga kita cari yang cocok. Kita cari yang cocok dan tidak keluar dari 3 ini. Bisa af'il, bisa apa lagi? Bisa fa'il, bisa fa'il, ya. Nah, oke, kalau agak kurang contoh itu kita pakai contoh yang lain. Kita pakai contoh yang lain. Masih banyak Bu kata-kata yang sepola. Misalnya ini, lihat kata yang sepola, lihat bagian bawahnya. Aslim. Aslim itu artinya berislamlah. Maka ini sesuai dengan wazan di atas af'il. Coba siapa yang tahu fi'il madinya aslim? Coba siapa yang tahu fi'il madinya? Fi'il madinya aslim. Aslim ini kan berislamlah kamu. Oke, maka dia sesuai dengan wazannya aslim. Sama dengan asyrik, syiriklah kamu. Oke? Asyrik. Fi'il madinya aslim, saya mau tanya, pakai imajinasi sesuai dengan kata ini. Fi'il madinya apa kira-kira? Aslama, bagus. Aslama. Fi'il mudhari'nya? Iya. Kalau 4 huruf yu. Yuslimu. Isim fa'ilnya sering kita dengar ini. Muslim. Saya orang muslim. Ya kan? Isim fa'ilnya. Oke, fi'il amarnya berarti ikuti ini. Fi'il amarnya af'il berarti menjadi aslim. Af'il menjadi aslim, berislamlah kamu. Sama sepola dengan kata infak. Oke ya. Oke, sekarang ini asyrik. Lihat asyrik artinya apa? Asyrik, syiriklah kamu. Fi'il madinya asyrik apa? Bisa pasti nemu ini Bu kalau dicari-cari. Asyrik. Ingat kata infak. Infak kan anfik. Fi'il madinya anfaqo. Berarti kalau asyrik fi'il madinya asyrik. Hampir betul. Asyrik kok. Tinggal harokatnya diganti atas. Asyroka. Oke, fi'il mudhari'nya asyroka apa? Yushriku. Oke. Isim fa'ilnya musyrik. Sering kita dengar ini orang musyrik. Orang yang musyrik. Oke. Sekarang kita katakan syiriklah. Perintah sekarang perintah. Berarti sesuai dengan wazan af'il. Berarti menjadi ada di sini. Ada tulisannya asyrik. Syiriklah kamu. Gitu ya. Oke. Sekarang kata yang sepola dengan jihad adalah hajir. Hajir itu adalah perintah. Berhijrahlah kamu. Hajir. Loh, Ustadz kok di sini jadi hajir? Karena memang dari fi'il madinya apa? Berhijrah. Fi'il madinya berhijrah apa? Hajaro. Fi'il mudhari'nya? Yuhajiru. Orang yang berhijrah. Isim fa'ilnya apa? Muhajir. Oke, berhijrahlah kamu. Berarti pakai pola yang mana? Pakai pola yang kedua. Berarti pakai fa'il. Berarti jadi
Hajir. Lebih cocok. Hajir. Nggak cocok. Kalau nggak cocok hijrah ini, ibu pakai pola yang pertama af'il. Jadi ibu bilang ahjir. Nggak cocok. Karena dari fi'il madinya dia udah beda jenisnya. Hajaro. Jadi hajir. Paham? Oke ya. Berhijrah lah. Oh, susahnya ya. Nah, Iya, susah. nggak susah. Ini dari Banyak rumus-rumusnya banyak. Aduh. dia pakai perasaan sebenarnya bisa, Bu. Misalnya kata hijrah. Ibu, misalnya gini, Bu. Misalnya anggaplah ibu belum tahu kata hijrah. Misalnya Ibu Siti Zainar misalnya saya suruh. Ibu coba rubah kata hijrah ini ke fi'il amr. Ibu harus tahu dulu fi'il madinya hijrah ini apa? Fi'il madinya hijrah. Oh, ternyata fi'il madinya hijrah itu adalah hajaro. Dari sini udah ketahuan. Oh, kayaknya ini lebih cocok kalau ketika di fi'il amr lebih cocok pakai pola yang kedua nanti. Oh, hajaro berarti hajir, sebagaimana jihad jahada menjadi jahid. Paham? Ibu tes aja mana yang lebih cocok. Iya. Gitu ya. Oke. Sekarang yang ketiga, harim. Haramkanlah, harim. Nah, ini kalau ada tasydid nggak mungkin, pilihannya nggak mungkin ada dua, Bu. Coba lihat. Nomor yang ketiga ini kan pakai tasydid ya. Harim, haramkanlah. Ini sudah pasti pilihannya adalah fa'il. Karena hanya satu yang pakai tasydid ini, Bu. Harim, ya kan? Paham? Coba harim itu haramkanlah. Berarti fi'il madinya apa? Harroma. Oke, ketika ibu atau bapak menyebutkan harroma, itu ada tasydidnya nggak pada fi'il madinya harroma? Ada R. Ada kan? Nah, ketika saya bilang coba rubah ke fi'il amr, sudah pasti gugur yang dua ini, Bu. Af'il dengan fa'il sudah pasti gugur karena yang pakai tasydid itu hanya belakang. Fa'il berarti nantinya akan jadi harim. Paham? Jelas ya? Ini khusus kata kerja yang 4 huruf. Merubah ke fi'il amrnya, harus ibu lihat dulu jenis fi'ilnya mana. Dan Pak bisa pakai perasaan, bisa. Paham? Insya Allah ya. Dan masih banyak kata-kata yang sepola lainnya ya. Pakai perasaan bisa. Insya Allah. Nah, ini ini apa perubahan 4 wazan ini. Perubahan 4 wazan sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini kata iman. Coba lihat kata iman. Amana amanu, amanta amantum, amantu amanna. Kalau ini sama aja, ujung-ujungnya sama. Yu'minu yu'minuna, tu'minu tu'minuna, u'minu nu'minu, mu'min mu'minun, mu'minin mu'minah, mu'minat. Fi'il amrnya amin, aminu. Coba saya tanya. Fi'il amrnya iman apa? Ini ada di sini. Amin. Oke, sesuai dengan wazan yang 1, 2 atau 3 dia. Wazan 1, 2 atau 3. Af'il, fa'il atau fa'il? Af'il. Yang kedua. Af'il. Gitu. Af'il. Ketahuan. Ya. Oke, kata infak. Anfaqo, anfaku, dan seterusnya. Ya. Anfaqo, anfaku, anfaqta, anfaqtum, anfaqtu, anfaqtona. Yunfiku, yunfikuna, tunfiku, tunfikuna, unfiku, nunfiku. Munfik, munfikun, munfikin, munfiqah, munfiqat. Anfik. Nah, kan? Anfik. Berarti dia sesuai wazan apa? 1 berarti apa itu? Af'il dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Masya Allah. Baik. Oke, sudah. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini apa ini? Ya, ini tinggal ini sudah Ibu sudah setoran ini 4 wazan dan contoh 1 kata ya. Oke. Itu buat minggu depan. Enggak. Pekan depan kita ujian, Bu. Latihan dulu kan, Pak? Ya, latihan dulu. Coba saya cari ininya ya. Aplikasinya seperti apa? Ya, sebentar. Sebentar. Sambil ada yang mau bertanya silakan.
Kalau ada yang mau bertanya yang belum paham. Dalam mod. Nah, itu kan huruf 3 sama 4 beda ya. Ya, Untuk semua wazan, untuk keempat wazan beda ya. ya. Oh. Kalau yang 5-6 itu sama-sama 3 Gimana maksudnya apanya, Bu? hurufnya. Kan di sini ada nih tulisannya 5-6. Oh, itu belum sampai kita ke situ, Bu. Oh, pokoknya semua 4 wazan itu yang 3 dan 4 beda ya. Ya, betul. Ada yang Betul. sama. Ya. Sebentar, Bu ya. Oke, sekarang siapkan HP-nya. Saya akan kirim latihannya sekarang. Saya kirim di WA ya. Ibu latihan ngisi itu ada waktu dia ngisi, Bu. Dia pilihan ganda. Siap? Saya pakai HP, jadi gimana nih? Bisa, Bu. Keluar sebentar ya. Keluar, oke. Sebentar. Bisa langsung tekan ini nanti akan tetap join juga. Sebentar ya. Oke. Ibu tinggal tekan linknya, Ibu isi ya. Jadi gini, Bu. Nanti akan saya segera saya kirim. Ibu, ini untuk latihan ya. Pasti beda dengan soal untuk pekan depan. Ya. Beda. Bentar. Oke, silakan. Sudah masuk? Belum? Sekejap kelas B ya. Oke, silakan ditekan itu linknya, kemudian ikuti petunjuknya sampai nanti ketemu ada kata kuis, udah mulai ngisi. Sambil bertanya boleh. Sudah saya kirim di WA, silakan ditekan, masuk ke kuis secara otomatis. Nanti ada pertanyaan langsung dijawab ya. Oh, saya nggak bisa masuk juga ya. Bisa nggak? Oh, invalid ya. Oh, sebentar, Bu. Sebentar ya, ada kesalahan ini kayaknya. Bisa masuk? Pada bisa masuk nggak? Enggak. Iya, sebentar ya. Ini ada mau dirubah dulu ininya. Kodenya. Nanti Ibu tinggal masuk ke situ otomatis kok. Nanti siap semua ini, coba saya absen dulu yang Ibu Siti Zainar hadir, bilang Ya. hadir ya. Iya, hadir. Azirna, Hadir. Ibu Wina, Hadir. oke. Pak Ahmad, Hadir. Ibu Putri, Hadir.
Oke, Siti Abidah. Mana Ibu Siti Abidah ini? Hadir, Pak. Oke, siapa lagi yang belum saya sebut? Ibu Hafsah? Ibu Hafsah mana? Mana Ibu Hafsah? Siapa lagi yang belum saya sebutkan namanya? Gak bisa. Bu Hafsah nggak ada. Nggak ada ya? Oh, kita tinggal 8 orang di sini. Saya lagi ujian. Gak bisa. Ibu itu latihan, nanti akan dikirim, Ibu akan latihan jawab. Ada waktunya loh. Waktunya kayaknya 2 menitan atau 3 menit itu. Ibu mikir, kalau lambat ya. Tinggal pilih jawabannya, tapi ada waktu jalan. Ya, sebentar ya. Mana? Tadi ada Ibu Hafsah. Ada Ibu Hafsah, ada. Ibu Jini kemana, Bu? Ibu Sarojini. Kan izin, saya baca waktu itu. Oh ya, kemana beliau itu? Pulau Seribu. Oh, Pulau Pulau Seribu. Seribu. Masya Allah. Ibu Zainab juga izin ya? Ya. Ibu Zainab juga izin. Ibu siapa lagi? Pak Yandril juga izin. Ibu siapa lagi? Oh, Ibu Sita. Ibu Sita dia mau nunggu rekaman. Nunggu rekaman. Nunggu rekaman dia. Ada kegiatan juga. Bentar, Bu ya. Sambil minum aja dulu. Sambil Sambil nanya boleh? ya boleh. Pak, Boleh, boleh. ini kan yang 3 dan 4 ini Pak. Ya. Kalau fiil mudhari itu kan perbedaannya ya sama yu ya. Ya, betul, betul. Kalau 4 Kalau huruf ya. ini apa namanya? Fiil amarnya kan mengikuti mudhari. Kalau isimnya itu kan ada perbedaan 3-4-nya itu kan ada tambah mu ya Pak. Iya, betul, tambah mu, mi. Mim, huruf mim ya. Mu dia. Mim. Tapi kalau yang madi ini cirinya apa? Kan saya bilang, madi itu harus dihafal, Bu. Oh, harus ya. Iya. Madi itu kan dia awal patok. Ibu Iya, kalau patokannya apa? dia nggak ada patokan, dia udah dari, kan saya tadi sudah bilang dari sononya. Ini dari sononya ya. Tapi Dia ya fiil madi ini ibu harus hafal, ibu harus tahu dulu. Karena kalau udah ketemu madinya bisa ibu rubah sendiri.
Oh, nggak ada ciri khasnya ya. Nggak ada ciri khasnya. Telah mengerjakan. Iya. Oke, siap-siap HP-nya. Saya kirim ya. Tolong sambil mengerjakan apa namanya? Dipikirkan baik-baik sebelum pilih jawaban. Kemudian ada waktunya kok, tenang aja. Ada waktunya. Nggak singkat-singkat banget dan tidak juga terlalu lama. Pokoknya berjalan dia itu. Berjalan di atas sambil Ibu mikir kan. Udah, dan usahakan jangan lihat buku. Ya, kalau bisa diaktifkan kameranya biar sambil saya kontrol ya. Nanti kita lihat siapa yang tertinggi hasilnya bisa ketahuan. Mana kamera? Nggak ada kamera. Ini orang video kan? Enggak, videonya, fungsinya video di sini. Iya. Ya Pak Ahmad, ya oke. Silakan. Silakan ditekan, ikuti petunjuknya. Akan mulai nanti kuisnya. Aktifkan speakernya, aktifkan speakernya. Silakan. Yang mana yang mau ditekan nih? Yang kedua ya. Itu yang baru saya kirim, Bu. Oh, invalid melulu. Invalid lagi, Pak. Ini saya bisa kok. Nggak bisa ya? Nggak bisa saya. Nggak bisa. Sebentar. Invalid. Please enter invalid. Sebentar. Masa sih? Iya. Invalid The game game. tidak valid. Coba lagi. Coba lagi. Kembali. Kode dibalik. Dia suruh recheck the provide game kodenya yang invalid. Sebentar. Yang diklik yang mana? Biru. Masuk. Tidak bisa. Juga Kodenya, join a game-nya juga salah. Ini please enter a valid Ya, game. sebentar Bu ya, sebentar. Ini saya lagi cek kenapa nggak valid. Saya bisa nih start ya Pak. Enter your name. Saya bisa nih Pak. Bisa ya? Saya bisa. Oh, ya coba mulai aja Bu kalau yang bisa. Ya bisa ini. Itu yang lain? diulang-ulang lagi, klik terus. Diulang-ulang lagi Pak. Apa artinya? Masukkan kodenya ya. Oh, harus diulang-ulangi Pak. Ya, Jangan lupa tulis namanya ya. Nanti dia minta nama, masukkan nama Bapak supaya nggak ketukar jawabannya. The game dimasukkan ya. Ya, ini nanti masukkan nama kamu. Nggak bisa. Ya gimana sih? Kemudian Oh mulai. ya dia ini ya, apa namanya? Yang try again terus. Ibu mulai coba Bu. The game-nya Masukkan dulu. nama dulu. Bagaimana langkah pertama kode game masukkan. Ya. Kembali bangpa 2 ya. Baru masuk. Ini dia nggak pakai kode deh Pak. Nggak pakai kode kayaknya. Enggak ya. Ya, tapi dia Coba ya, saya sekarang masuk nih. Saya tekan. Bapak sudah sampai pada ini nggak? Masukkan nama kamu. Belum. Kemudian ada mulai di bawahnya. Belum. Belum. Ini Coba diulang lagi. Ayo, Pak. game nomor tidak 3. valid. Oke, terus masuk sebuah game ya. Ya, masuk sebuah game ya. Suruh masukkan kode game yang valid. Sebentar saya. Silakan masukkan kode game yang valid. Nah ini Ibu Wina sudah mulai main. Ibu Wina, Ibu Hafsa udah pada mulai. Nggak bisa Pak. Saya nggak pakai kode Pak. Diulang lagi Pak. Masuk saja. Langsung nggak Tidak. sampai bisa Pak. Diulang lagi. Masuk. Saya nggak pakai kode bisa ini. Masuk sebuah game ini tidak mau. Apa ya? Oh, ganti mungkin jaringan saya ganti dulu. Coba diulang Pak. Diulang Pak. Yang lain sudah pada masuk ya. Jaringan saya mungkin. Ibu Siti Zainar udah bisa? Ya bisa Pak. Oke. Jaringannya mungkin. Diulang lagi Pak. Sampai bisa. Sampai dapat. Belum mau. Ada 20 nomor itu. Belum mau dia.
Cari-cari saya Pak. Kalau nggak bisa ulang lagi sampai ketemu. Itu ayat tuh masuk sebuah game ditindis tuh. Ya, masuk Tadi. sebuah game tindis Pak. Oh, belum. Ulangi lagi dari awal. Di awal lagi. Hai, belum Sebenarnya biar nggak pakai kode game dia. masuk Kalau sebuah game tidak mau masuk. Makan. Yang ditekan apanya nih Ustaz? Saya nggak ngerti nih. Linknya Bu, linknya. Linknya. Tidak mau Dari masuk layar sebuah juga. game. Tidak mau dia. Minta dimasukkan kode. Oh gitu. Kok bisa beda ya? Masukkan kode game Coba yang saya. valid. Itu perintahnya. Silakan masukkan kode game yang Kayaknya valid. itu dilangkai Pak. Coba cari langkai coba. Ini yang lain nggak pakai kode semua ini. Bapak tekan yang biru Pak, yang ada tulisan biru, yang HTTP itu. Join. Sudah. Ya kan? Ya, Man. Ini kan sudah masuk di aplikasi kuis. Cuma yang muncul kan, ya, Gimana menjelaskannya? kan dari link itu kan sudah masuk Ya. sudah di quiz.com, quizzes.com. Ada Bentar, masuk sebuah game. Saya ulang Pak, saya ulang. Saya masuk ini kan. Ya, Selamat datang di latihan ujian awal sekejap paham Al-Quran ya. belum. Oh Ya. ya, Kemudian saya tekan ini yang HTTP-nya. ya, Bagian bawah kan? sudah ya. Oke. Setelah itu tertulis kuis. Ini saya tinggal tulis nama mulai. Belum ini. Muncul ini kode game tidak valid. Nanti tindis oke toh, baru hilang masuk sebuah game. Ada perintahnya Masuk masukkan sebuah ini, game. silakan Ya, ya. masukkan kode game yang Enggak, valid atau Coba ya. di bawahnya buat sebuah akun. Betul. Ini saya juga masukkan kode game. Silakan Kalau saya masukkan. coba tekan kembali Pak, tekan kembali. Dia akan langsung itu. Kembali ke quiz, link quiz. Jika dia kuis. Masih sama, kode game tidak valid. Oke, Kalau saya langsung kembali, langsung mulai. tidak. Karena sudah tulis nama tadi. Coba lagi. Masuk sebuah game. Tidak mau, Ustaz. Bukan kode game, Masih nggak bisa Pak ya? tidak bisa. Ih, nggak apa-apa Pak. Ini kan masih latihan, makanya sampai dapat coba. Kemarin juga begitu, di kelas sebelah juga begitu. Ada yang agak lama. Nggak tahu kenapa. Beda-beda. Masuk sebuah game. Kenapa ya? Yang lain bisa semua sudah? Azirna sudah? Sudah Ustaz. Nah, itu sudah. Azan dulu. Oke, sebentar Pak, saya lagi cari-cari lagi nih. Iya. Kuis. Masih apa kodenya, anunya Pak, tandanya lagi? Masih kayak tadi tidak berubah, tidak. Iya, saya juga tidak masukkan progress. masukkan sebuah game. Masuk Silakan sebuah masukkan game. kode game. Di atasnya kan masukkan kode Betul. game. Ketika ditekan, dia silakan masukkan kode game yang valid gitu kan? Betul, betul Ustaz. Nah, kalau seperti ini saya saya kasih kembali, Pak. Langsung kembali, ya, langsung buka. kembali bisa. Sama munculnya. Mulai dari awal lagi kayak tadi, masukkan sebuah game. Masuk sebuah game, silakan masukkan kode game. Ya. Pakai jaringan masalahnya. Nah, sama, berulang-ulang. Bentar, saya kalau masukkan kode bisa nggak ya? Sebentar saya tanya dulu. Kode game tidak valid. Masukkan kode game.
Wama yas'ulu. Wadan apa ya yas'ulu. Siapa yang belum dapat semuanya? Siapa semua yang belum dapat? Saya lagi cari. Wama yas'ulu. Dan apa yang yas'ulu. Mereka sadari dan mereka Ibu Wina sudah bisa? Bisa tapi lagi mikir. Oh, mikir. Minta ulang saja Ustaz yang tadi tidak bisa. Oh iya, cuma disuruh ulang-ulang saja sini Pak Ahmad. Iya, tapi belum mau ini. Gitu ya. Saya juga bingung jawabnya. Katanya diulang-ulang aja ini. Oh ini coba ini kodenya Pak, saya kirim Pak. Coba Bapak masukkan kode. Ya, Coba Bapak masukkan kode, bisa nggak kalau ini? berapa? Itu Pak. Itu kodenya Pak, kalau Bapak masukkan kode coba. Saya kirim di grup itu. 55. Keluar di bawah. 5, coba Bapak tulis saya 55 Ya, 55. 42 Kosong. 03 6 ya. 46. Bisa Pak? Nah. Oh, langsung mulai ya. Ya mulai. Nama jangan lupa Pak, nama. Ada nggak kolom nama Langsung situ? berubah sudah, langsung tidak masuk lagi kode itu, sudah langsung terbuka. Oh ya sudah. Tapi bisa kan? Langsung soalnya sudah muncul kan soalnya? Baru mau tulis nama, mulai ya. Oke, mulai silakan. Pelan-pelan aja Pak. Mulai game ya. Ya. Nanti ada waktu setiap satu nomor itu. Ustadz, habis dijawab yang tadi, main lagi atau Udah, nggak temukan? usah. Udah. Nanti kita cek jawabannya. Ya, salah jawab. Aduh. Sudah ya Kang? Sudah. Saya nggak bisa nih Ustaz. Wah, Ibu Putri. Sini Nanti Bu, nggak nggak apa-apa. nggak ada orang, cucu nggak ada yang mau tanya-tanya, nggak ada orang, saya sendirian nih. Oh gitu. Jadi ini udah tahu ada kodenya 5 Nggak- ini diapain nih? Kode 5542. Oh enggak Bu, itu ada kode yang baru saya kirim Bu. Ya Ibu, ini kode- diapain? Kode Itu ini. dimasukkan di kalau dia minta kode. Nggak apa-apa Bu, nanti kalau sudah ada orang nanti walaupun di luar pelajaran nanti bisa saya pandu lagi ya. Oh iya, makasih Ustaz. Ya. Jawab, klik pertanyaan terjawab. Bingung. Koreknya 10, inkoreknya 10. 0 atuh. Kok bisa dapat angkanya nih? Nggak bisa ya? Angka apa? Dapat angkanya Pak. Koreknya apa? Oh ini
Koreknya udah. 10. Tapi nggak ada angkanya kok. Angka maksudnya benarnya berapa gitu? Oh, Iya. ini dia. Wah, banyak inkoreknya. Saya koreknya 10, inkoreknya 10 jadi 0 ya, Pak. Maksudnya apa tuh? Impas. Korek, Ini di inkorek. bawahnya ada inkorek. Oh, yang centang hijau, centang hijau. Iya, centang hijau, merah sama hijau. Oh, itu yang berarti yang hijau. Berarti impas ya? Iya, imas 0. Bagus tuh, saya 9 sama 11. Nah, Sangat. itu latihan. Nanti soalnya lain lagi nanti. Ujian akhir. Ini Ibu bisa soalnya di HP ya, di HP kadang-kadang keganggu ya, ada masuk ini. Oh masuk iya. Soalnya di HP, Bu. Iya. Ini ujiannya kayak gini. Jadi ketutup lagi, tutup lagi. Oh, gitu ya. Ternyata nggak gampang ya, aduh. Kan belum belajar. Maksudnya ini kan tiba-tiba. Kalau pekan depan kan bisa pasti dong. Kalau pekan depan kan Ibu udah belajar. Masa seminggu nggak bisa, Pak? Seminggu belajar. Ibu Hafsa ini sudah selesai juga. Berapa benar, Bu? Sekarang. Bu Hafsa berapa benar? 10 Wina. Capek deh. Ibu Wina berapa? 10. Wah, Sama saya. berarti Iya, hampir sama semua. terburu-buru sepertinya. Terburu-buru. Iya. Aku jadi ngeblank gitu, Ustadz gimana ya? Ibu Hafsa Iya. gimana? Ibu Hafsa, Sakiro, aduh. berapa benar, Bu? Kan udah diajarin semua kan? Udah. Udah. Ibu Hafsa berapa benar, Bu? Nggak tahu saat itu cuma Oh. 60% katanya. Oh gitu. Nanti bisa kok, nanti dicek, saya cek nanti saya. Nggak bisa lihat skornya, Ustadz. Ada kok kalau di akhir itu setelah nomor 20 langsung ketahuan. Skornya 8.460. Oh, saya 9 ada skor. 9.710. Berarti Ibu lebih bagus tuh, banyak yang koreknya. Enggak juga grogi, Bu. Tadi banyak. Enggak, maksudnya kalau 9.000